wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Yuri dari perwakilan Lampung Tengah, Lampung. Lampung, kapan datang ini? Kemarin siang, Ustaz. Oh, setengah dua nyampe di sini. Rombongan apa sendiri? Orang 3 ini dari Lampung. Oh iya. Iya. Nanti apa yang ditanyakan? Ini ada brosur Janais ke-14, Ustaz. Di halaman 11 yang artinya dari Abdullah bin Amr bahwasanya Rasulullah SAW pernah menyebut tentang malaikat pemeriksa kubur. Lalu Umar bertanya, apakah akal kita akan dikembalikan kepada kita ya Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, ya, seperti keadaan kamu sekarang ini. Lalu Umar berkata, batu di mulutnya, aku akan memberi jawaban yang tepat. Hadis riwayat Ahmad, juz 2 halaman 581, nomor 6614. Yang kami tanyakan, Ustadz, mengandung arti yang bagaimana batu di mulutnya, aku akan memberi jawaban yang tepat. Itu yang pertama. Yang kedua, sholat khusuf atau gerhana matahari atau bulan. Karena ada seseorang yang tinggal sendirian jauh dari teman-teman sehingga tidak bisa melaksanakan sholat khusuf itu berjamaah. Apakah bisa, Ustadz, sholat khusuf atau sholat gerhana itu dilaksanakan sendirian tanpa khutbah? Yang selanjutnya, yang ketiga, masalah zakat. Zakat secara umum, Ustadz, ya zakat penghasilan, zakat ternak, zakat pertanian, dan zakat penghasilan dadaan, harta karun atau kagetan gitu. Apakah di majelis pusat ini sudah pernah mengeluarkan brosur zakat tentang itu, agar kami mengetahui tentang berapa persen dan cara pengeluarannya agar kami bisa mengetahuinya. Yang selanjutnya, satu lagi Ustadz, ini ada 4. Mumpung kami di sini ya 4 nggak jadi masalah lah. Salat berjamaah, imam harus mengatur shaf rapat dan lurus atau shaf harus penuh antara dinding kanan sampai dinding kiri. Pertanyaannya, apakah ada tuntunannya, Ustadz? Masalah harus penuh shaf itu dari dinding kanan ke dinding kiri. Itu tuntunannya yang mana itu? Ini saja, Ustadz, pertanyaan kami. Sebelumnya mohon maaf kalau ada pertanyaan yang kurang berkenan. Dan saya akhiri akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama pertanyaan kepada Nabi, apakah akal kita akan dikembalikan pada kita ya Rasulullah? Dalam hati nanti akan ada pertanyaan dalam kubur kan. Amar bertanya, apa kita nanti setelah mati kok ditanya dalam kubur, apa akal kita dikembalikan pada kita? Tapi menjawabnya, iya, kembalikan seperti kamu sekarang ini. Seperti kamu sekarang ini, kembalikan. Belum tanya kubur, roh yang dicabut itu kembalikan, terus ditanya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kubur itu. Yang tadi dijawab begitu oleh Rasulullah, ya seperti keadaan kamu sekarang ini. Waktu itu Umar tanya masih hidup kan, jadi mati ruhnya kan dicabut dan nanti apa dikembalikan? Ya kembalikan seperti keadaan kamu sekarang hidup ini. Ya. Lalu Umar berkata, batu di mulutnya.
Itu idiom bahasa di negeri Arab sana, ya, batu di mulutnya. Atau lagi ada berdebu kedua tanganmu. Nah, itu yang kata-kata yang kebiasaan di Arab sana untuk menunjukkan apa itu suatu keterkejutan atau bagaimana itu ya. Ya kan. Maka di situ terkejut, wis mati bisa dibalik ke meneh. Ya kan terkejut. Nah, terkejut itu ucapan tadi batu di mulutnya. Nek kene nek kaget ngomong apa? Nek kene jabang bayi gitu ta biasane. Jabang bayi gitu. Nah, daerah masing-masing mempunyai diam sendiri-sendiri. Tapi yang perlu diperhatikan di sini, setelah itu Umar mengatakan lagi, aku akan memberi jawaban yang tepat. Ya, artinya kalau memang tanyaan dalam kubur nanti ditanya betul dan oleh malaikat, saya akan beri jawaban yang tepat. Ya, yang tepat. Ya. Walaupun Umar tidak menghafalkan. Ya. Engko rumoso pertanyaane kubur hafal, wah rasa khawatir. So, nah, ditekani sapa? Gusti Allahmu sapa? Allah. Kitab sucimu apa? Quran. Nabimu sapa? Muhammad. Nah, kiblatmu ngendi Ka'bah. Wis kok gampang iki. Iya, nek kowe nek kedatangan malaikat Munkar dan Nakir, iso jawab ora? Gregeli kamu nanti. Ya, sebab wujudnya sudah menakutkan, buatan sudah menakutkan. Baru takut itu sudah hilang ingatan semua. Ya, maka itulah, tapi Allah mengingatkan ya. Kalau orang yang amalnya baik, taat pada Allah, taat pada Rasul dengan betul, insya Allah ora sah nyinau pertanyaan kubur, otomatis bisa. Maka kalau Umar, aku akan memberi jawaban yang tepat. Kalau Umar memungkinkan, karena beliau sahabat Nabi yang dekat dan betul-betul taat pada Allah. Nah, itulah. Nah, kita walaupun sapal banget, kayaknya mimpin di sana, ya, rungkaruan teko iso ben iso. Nah, tinggal amaliyah kita sehari-hari bagaimana nanti. Ya. Kemudian yang kedua, apakah boleh sholat khusuf sendirian? Ya, masa wong sak jagat ranek kancane. Kamu tinggal di mana? Ya, sahabat sholat khusuf itu memakai khutbah. Lah kalau sendirian kamu ngutbahi sapa? Ngutbahi siapa? Ya paling tidak ada 2 orang lah. Satu ya jadi imam, satu jadi makmum, langsung dikhutbahi. Enek sing ngrungokke. Kalau sendirian kamu khutbah kan darane wong ora genep iki. Jadi singkatnya sholat khusuf itu memang harus berjamaah. Ya, lebih banyak lebih baik. Tapi kalau memang terpaksa tidak dapat banyak, 2 orang pun cukup bisa berjamaah. Nah, maka kamu hidup di mana masa golek wong siji wae ra iso nggo jamaah. Nah, gitu kan. Kalau terpaksa nggak ada orang ya sudah. Tapi mestinya kalau mau berusaha bisa dimanapun bisa. Kemudian apakah boleh? Oh sudah ya. Brosur tentang zakat sudah pernah dikeluarkan zakat fitrah sudah ya. Zakat fitrah sudah bukan ya, zakat mal itu secara walaupun secara garis besar pun sudah tidak secara detail ya. Ya. Sudah misalnya sampai apa itu nisab-nisabnya kalau punya emas berapa gram punya ini ya itu sedetail-detail gitu memang belum dikeluarkan. Tapi kalau zakat fitrah insya Allah sudah detail. Apakah ada tuntunannya? Shaf jamaah harus penuh dari dinding, ya? Tidak ada harus penuh. Dan ya, memang kalau mau shaf itu sholat, kalau bisa shafnya dipenuhi. Dan wong emong sithik apa bisa memenuhi? Masjidnya gede, ya? Orangnya hanya 10 atau 5 orang. Ya sak cukupe itu ora sak kudu mepet dinding sana mepet dinding sing nganggo mepet ya apa. Kalau memang memungkinkan jangan
soft belum penuh, jangan membuat soft baru lagi, ya, kalau memungkinkan. Tapi kalau memang jumlahnya hanya sedikit, masjidnya terlalu besar, ya sudah secukupnya tadi. Artinya menyesuaikan, ya, itu tidak harus penuh satu masjid dari dinding sana sampai dinding sini, tidak.